Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, juga yang ada di gedung gereja, biarlah hari ini hidup kita memusatkan hanya kepada Tuhan. Dan tanpa saya ucapkan selamat datang bagi hamba Tuhan yang ada. Selamat kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk membagi berkat bagi jemaat yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dalam penyembahan. Haleluya.
sukacita kami datang di tempat ini, di bait-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami rindu beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena perkenanan-Mu kami ada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Sebab Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kau layakkan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Ibadah pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami mohon Tuhan campur tangan, mengurapi setiap pelayan kami. Urapi kami semua jemaat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja, bahkan pun saat ini mungkin jemaat saat ini ada di rumah mereka masing-masing, sementara mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah watak Tuhan yang sama menjadi bagian kami pagi ini. Mari bagi nama Yesus. Haleluya. Biar keberkatan menjadi bagian kami saat kami beribadah kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada umat-umat yang kadang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus saat kami beribadah, maka mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ada pemulihan pagi hari ini. Ada jamaah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan doa ada satu orang yang tidak senang melihat kami umat-umat beribadah pagi hari ini. Itu kuasa yang kuasa kegelapan. Tapi kami percaya Engkau hadir. Engkau menghancurkan segala kuasa yang kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Kami bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kekurangan dan dosa kami. Dan kami layak datang kepada-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan buka ibadah raya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Dan umat Tuhan yang akan berada di rumah ataupun yang ada di gereja, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, patutlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia sungguh baik dan setia di dalam kehidupan kita. Dan Dialah menjadi pusat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan berglori dengan Tuhan. Kita angkat pujian, bernyanyilah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bagi berdiri semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Masih mau berglori dengan Tuhan? Haleluya. Sambil duduk kita angkat pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Glory, haleluya.
tahu jika kami ada di hadirat Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kami kembali lagi ada di hadirat Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kami, apalah arti hidup ini? Sebabnya Tuhan kami datang di Ka'bah-Mu saat ini, merendahkan hati, merendahkan hidup ini, meminta tangan Tuhan turun atas hidup kami, meminta kuasa Tuhan terjadi bagi kami, meminta firman Tuhan menuntun langkah hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dunia penuh dengan apa? Dunia penuh persoalan. Tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak mampu. Sebabnya hari ini ya Tuhan, saat ini kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan mengalir bagi kami semua, baik kami yang ada di gedung gereja, baik kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, sama-sama Tuhan melawati, sama-sama Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami, seluruh keberadaan hidup ini untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus diucapkan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat kita berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih selamat kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan baik, amin. Saya percaya walaupun krisis melanda, tapi kita anak-anak Tuhan dalam penjagaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak kepada Pak Gembala, Ibu Rohani, staf pelayan yang boleh mempercayakan saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Penghormatan yang luar biasa. Saya ikut kali yang kedua, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini saya sangat bersyukur karena saya tahu di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin saudara. Tuhan merancangkan sesuatu bagi kita dan rancangan Tuhan bagi kita itu tepat, dan rancangan Tuhan bagi kita di mana saya dan saudara boleh mengalami peningkatan. Bukan ekor tapi menjadi kepala. Amin saudara. Nah, di kesempatan saat ini mari kita akan melihat dan kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita akan melihat satu cerita di sana. Tapi mari kita akan memperhatikan ayat yang ke-22. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kalau yang sudah dapat, simak di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saya dan saudara membaca ayat ini, cerita ini mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, saya dan saudara akan menemukan beberapa hal yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan bagi orang-orang yang masuk dalam rencana dan target daripada Tuhan. Dan dalam kenyataan kehidupan di cerita ini ditemukanlah satu keadaan di mana ada seorang janda di Sarfat yang diperhadapkan dengan keadaan di mana karena hari-hari itu terdapat keadaan krisis yang diperhadapkan baginya, dia boleh berjumpa dengan Elia. Dan ketika dia berjumpa dengan Elia, ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Satu yang perlu kita ketahui bahwa Allah yang sama yang kita sembah, seperti yang dicatatkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin saudara. Dan dia masih tetap sama. Kalau dulu dia berkuasa, sekarang juga dia berkuasa. Haleluya. Kalau dulu dia mampu mengadakan keajaiban Tuhan yang lewat kejadian yang barusan saya dan saudara lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, kuasa yang sama masih ada sampai hari ini. Sebabnya saya dan saudara, kalau saya dan saudara melihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, di sana janda di Sarfat mengalami satu keajaiban Tuhan,
dalam hidupnya. Padahal saat itu mereka sementara diperhadapkan dengan krisis yang sama. Kalau saya dan saudara baca pada ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Terdapat krisis di sana sehingga karena kekeringan mengakibatkan sampai terjadi kelaparan. Bahkan kalau saya dan saudara menemukan fakta dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan yang ada dalam hidupnya hanya segenggam tepung dan minyak seadanya. Dikatakan waktu dia mau mengaduk adonan ini, dia bilang setelah itu kami makan dan selesai itu kami mati. Artinya mereka ada di keadaan yang tidak menyenangkan. Artinya mereka ada di keadaan yang begitu sangat memprihatinkan. Nah, dalam ayat-ayat 17 dan selanjutnya ayat 18, krisis yang kedua yang dialami oleh janda di Sarfat adalah di mana anak perempuannya meninggal. Ketika anak perempuannya meninggal, tentunya terjadi kesedihan yang sangat dalam hidupnya. Tetapi perhatikan ayat yang ke-22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Anaknya yang sudah mati, tapi ketika Elia meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan menyatakan keajaiban Tuhan terjadi, yang mati dia bangkit. Haleluya. Amin. Saudara, orang Tuhan masih sama. Dia masih mampu memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Saya berjumpa dengan berbagai orang, mereka berkata ketika COVID-19 melanda ada banyak hal, ada yang turun ke titik nol. Tapi beserta dengan Tuhan percaya sesuatu yang ajaib pasti terjadi bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Nah, dalam ayat yang ke-17 ayat 17 ayat yang ke-22 ini, Elia dicatatkan sama seperti kita. Manusia biasa. Amin. Produk asalnya manusia sama dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 tanah. Yang ada beda orang dengan Elia. Amin. Haleluya. Tapi kalau Tuhan mempercayakan kuasa, saya dan saudara akan terheran-heran dan terheran-heran karena keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan percayakan kuasa itu bagi kita, dan Tuhan mampu mengadakan, membangkitkan, menyembuhkan, bahkan memberikan jalan keluar kepada kita. Haleluya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa? Apa alasan Tuhan mendengar doa Elia? Kenapa Tuhan mau menuruti doa dari Elia? Kenapa? Apa yang spesial dari Elia? Padahal sama tanah, sama dengan orang yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan keterbatasan, karena produknya sama. Kalau kita melihat merujuk pada Kejadian pasal 2, bahwa produk kita sama, tanah adanya, sesuatu yang terbatas, adama, eretz, sesuatu yang mudah diterbangkan angin, terbatas orang saudara. Sebabnya saya sering bercanda, jangan terlalu lama di air, jangan di PC. Biasa kan tante kalau sudah lama mandi, belum 1 jam dia mandi. Dia bercanda, jangan terlalu lama, jangan supi pagi. Haleluya. Produk asalnya sama. Elia itu orang sama, yang ada beda. Tapi bayangkan saudara, Elia mampu membangkitkan orang mati. Haleluya. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Disederhanakan dalam paket kehidupan saya dan saudara. Berapa banyak saya dan saudara yang diperhadapkan dengan situasi yang sama. Sepertinya kita ada di antara sesuatu yang tidak mungkin kita lalui. Tapi percaya kalau Tuhan beserta dengan kita, yang ajaib-ajaib pasti terjadi dalam hidup ini. Amin. Yuk mari kita melihat alasan-alasan kenapa Tuhan mendengarkan doa atau permintaan dari Elia. Yang pertama, mari kita melihat terlebih dahulu dalam satu perikop ini pada ayat yang pertama. Kita akan melihat apa yang spesial dari Elia. Lalu berkata Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Spesialnya Elia yang kedua bukan cuma mampu membangkitkan orang mati, tetapi Allah tunduk padanya. Dia mampu menahan
hujan. Dan kenyataan dalam kehidupan itu terjadi. Kenyataan dalam kehidupan yang dicatatkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin bagi orang sekarang ini. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita yang tanggal lihat ini. Betul nggak saudara? Tidak mungkin ini bisa terjadi. Tapi Elia bisa terjadi. Ada satu kata kunci di sana dikatakan seperti ini. Ayat yang pertama, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Yang pertama, kenapa doa Elia didengar Tuhan? Walaupun itu tidak mungkin, tapi Tuhan mampu mengadakan keajaiban bagi Elia. Haleluya. Yang pertama, posisi Elia pada saat itu melayani Tuhan. Dia tidak melayani di keinginan daging, dia tidak melayani Raja Ahab, dia tidak melayani orang di sekitar Sarfat, dia tidak melayani orang di sekitar Israel, tapi dia pada posisi melayani Tuhan. Untuk engkau mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu, terlibat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Terlibat dalam melayani Tuhan, walaupun itu cuma kecil, mungkin cuma tukang pel atau ada kerja bakti dan lain-lain sebagainya. Mari kita terlibat dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Mendoakan orang pelayanan, menguatkan orang pelayanan. Memang saya baca dalam terjemahan asli kata pelayan, dia dalam bahasa asli menggunakan kata ehbet atau efet, yang artinya orang yang memposisikan dirinya untuk sukses orang lain. Sesuatu yang ajaib turun atas hidupmu ketika Anda memposisikan dirimu, hidupmu supaya orang lain sukses. Bukan karena orang lain maling tua, karena orang lain jatuh, karena orang lain yang ke gereja, karena orang lain yang jadi cinta Tuhan. Sebabnya Alkitab bilang orang harus menjadi kitab yang terbuka. Sebabnya Alkitab bilang, mari pada titik itulah, kata firman Allah, apa yang kau minta kepada Tuhan, Tuhan realisasikan dalam hidupmu. Tapi bagaimana Tuhan akan merealisasikan sesuatu yang ajaib kepada Tuhan kalau egois, cuma foto orang bisa buat. Kalau boleh cuma orang yang dapat berkat. Kalau boleh cuma orang yang melayani. Kalau boleh cuma Tuhan. Tuhan menginginkan yang pertama, terlibatlah dalam pelayanan sekecil apapun itu. Ada satu cerita saudara dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di sana saya dan saudara akan menemukan yang namanya Obed-Edom. Obed-Edom, kata Alkitab, 3 bulan lamanya tabut Tuhan ada dalam rumah mereka. Mereka diberkati luar biasa. Dan catatan Alkitab memberitahukan kepada kita, keberkatannya Obed-Edom ini, dia berkat heboh sampai di telinga raja, kata firman Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mengabarkan, raja, cuma 3 bulan Obed-Edom begitu diberkati. Semua yang ada di dalam rumahnya diberkati, anak-anaknya diberkati, apa yang dipegang tangannya diberkati. Menjadi kecemburuan bagi orang lain, sebabnya mereka lapor kepada raja. Tapi coba kita perhatikan dalam firman Allah, dalam cerita yang sama, dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai yang kedua, ada satu keluarga namanya Abinadab. Di sana sama konteksnya. 20 tahun lamanya tabut Tuhan ada dalam hidup mereka, ada di dalam rumah mereka. Tapi apa yang terjadi saudara, kalau saya dan saudara baca kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, Abinadab tidak mengalami diberkati Tuhan sama layaknya seperti Obed-Edom. Bahkan ayat yang kedua dari 1 Samuel pasal yang ke-7 katakan, orang Israel saat itu mengalami kesusahan yang sama. Padahal sama-sama ada tabut Allah. Obed-Edom ada tabut Allah, Abinadab ada tabut Allah. Kenapa Obed-Edom baru 3 bulan dia diberkati secara luar biasa? Abinadab 10 tahun begitu terus. Bahkan kesusahan dan penderitaan mereka alami. Orang Israel mengeluh, kata ayat yang kedua. Kenapa? Karena mereka menghadapi persoalan silih berganti dan apapun merasa. Sebabnya orang mengeluh. Padahal kalau dibandingkan, kata firman Allah, di sana ada tabut Allah 20 tahun lamanya di rumah Abinadab. Abinadab yang dapat dengar dia diberkati. Tapi Obed-Edom cuma 3 bulan diberkati.
DP perbedaan antara Abinadab bin Obed-Edom terdapat di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 26 ayat yang keempat. Ayat yang pertama hingga yang keempat. Obed-Edom dan keluarganya, anak-anak cucunya, mereka terlibat dalam pelayanan. DP pelayanan apa? Cuma kasihan penunggu pintu gerbang. Mungkin orang lain bilang kecil kalau cuma jadi penerima tamu. Bawa kolektor mungkin kecil. Cuma kasih ingat jatuh ada ibadah mungkin itu cuma kecil. Tapi saat aku terlibat dalam pelayanan, saat itulah sesuatu yang ajaib pasti terjadi dalam hidup. Hari-hari ini untuk engkau melihat sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidupmu yang tidak mungkin sekalipun akan terrealisasi ketika Anda memposisikan hidupmu untuk orang lain sukses, terlibat dalam pelayanan. Ada yang tidak setia, mereka orang terlibat supaya dia setia. Yang tidak tahu berdoa tolong terlibat supaya dia tahu berdoa. Yang tidak tahu memberi tolong terlibat supaya dia tahu memberi. Amin. Karena ada banyak orang cuma selalu minta Tuhan nyatakan keajaiban. Soal pakulan ini kopi Tuhan, setengah mati tapi penghasilannya tambah dan lain sebagainya. Cuma meminta kopi. Tapi waktu Tuhan bilang coba dalam melayani, hitung-hitungan dia Tuhan. Haleluya. Terlibat dalam pelayanan menjadikan dia spesial, dan apa yang dia klaim, apa yang dia minta, Tuhan dengar dan realisasikan. Berapa banyak dari saya dan saudara yang mungkin sementara berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong usaha, Tuhan tolong kita pe suami, Tuhan tolong kita pe istri, Tuhan tolong kita pe warung, Tuhan tolong kita pe pekerjaan, Tuhan tolong kita pe anak-anak, Tuhan tolong. Saat Anda berteriak, pada saat Anda terlibat dalam pelayanan, percaya hal yang ajaib sementara Tuhan kerjakan bagi kita. Nah kalau kasih orang jauh, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 katakan begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah sehingga Allah menyembunyikan diri, kata firman Tuhan. Yang pertama, kejahatan. Yang kedua, dosa. Padahal tangan Tuhan sudah bawa kunci berkatnya bagi kita. Tuhan sudah membawa keajaiban, Tuhan sebenarnya di tangannya untuk diberikan kepada kita. Tapi firman Allah katakan ada jarak yang memisahkan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Coba kita cek, jangan-jangan kita minta Tuhan tolong keajaiban Tuhan terjadi, tapi pelanggaran dan dosa ada dalam hidup ini, sehingga menghambat keajaiban Tuhan itu terjadi bagi kita. Tapi kalau kita ada pada posisi mari terlibat dalam pelayanan, oh haleluya, sekecil apapun itu, Tuhan tidak pernah mau berhutang dengan kita. Dan dia punya 1000 cara, dia tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Haleluya, amin. Terlibat dalam pelayanan supaya apa yang kau naikkan kepada Tuhan dia terrealisasi dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, mari kita melihat. Yang kedua masih dalam kitab 1 Raja-Raja, tapi kita melihat pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Yuk kita melihat di sana pada ayat yang ke-14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang kedua, Elia dalam kehidupannya di pemerintahan Ahab dan ada di kerajaan Israel, dia bekerja segiat-giatnya. Yang tidak malas, tapi dia bekerja. Apa yang perlu kita kerjakan, mari kita kerjakan. Haleluya. Kalau kita mampu kerja, kerjakan hanya. Biar sisanya urusan Tuhan. Kalau kita hanya mampu sampai di doa, mari kita tingkatkan doa kita. Biar sisanya menjadi urusan Tuhan untuk memberkati hidup ini. Kalau kita hanya mampu sampai di melayani, mungkin yang karena suaranya agak-agak, cuma sampai di berdoa, mari tolong tingkatkan doa itu. Haleluya, supaya sisanya menjadi urusan Tuhan memberkati hidup ini.
Nah kalau kasih orang malas, ini mau berdoa di rumahnya enggak, mau merenungkan firman di rumahnya enggak, bagaimana keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tuhan menginginkan keajaiban Tuhan terjadi bagi kita, tapi mari kita tidak tinggal diam. Saya pernah bicara di sini kalau salah Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8, 42 ayat yang ke-8. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan kemuliaan dan kemasyhuran kepada patung, sesuatu yang nyandak bergerak, sesuatu yang begitu terus. Dari tahun ke tahun dia begitu terus. Ada perkembangannya, ada perbedaan. Begitu terus, dari malas terus dia grafik cuma terus dia bertambah. Haleluya. Tuhan akan mempercayakan kemuliaan dan kemasyhuran kalau saya dan saudara baca dalam terjemahan Yesaya pasal 40 ayat 8 kepada yang mau bergerak di dalam Tuhan, bekerja segiat-giatnya di dalam Tuhan. Mari kita melihat satu referensi ayat dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Saya akan baca buat saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah di dalam Tuhan. Amin. Seperti saya katakan tadi, Tuhan tidak mau berhutang dengan kita. Jangan Anda pikir cuma orang pesuar ada keluar di satu titik Tuhan apa perhitungkan. Tuhan perhitungkan. Haleluya. Sebabnya Alkitab yang lain katakan Tuhan tak tampung air mata kita di kirbatnya. Elektoralnya pernah menghargai doa air mata. Maka Tuhan dia tampung di kirbatnya air mata. Mungkin air matamu karena pergumulan, mungkin air matamu karena kesusahan, mungkin air matamu karena apapun dalam hidup ini. Dia tampung dalam kirbat. Haleluya. Dia yang mau berhutang dengan Tuhan. Dia tahu apa yang kau kerjakan hari-hari ini. Kalau kau giat dalam Tuhan, firman Allah katakan pasti engkau akan diberkati. Jerih payahmu di rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun jerih payahmu, kata firman Tuhan bilang, nyanda sia-sia. Padahal kalau saya dan saudara membaca kitab Pengkhotbah pasal pertama dimulai dengan segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal 12 bagian ayat-ayat terakhir menjelaskan segala sesuatu adalah sia-sia. Dibuka dengan sia-sia, ditutup dengan sia-sia. Segala sesuatu aktivitas di bawah kolong langit ini Pengkhotbah bilang sia-sia. Tapi 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 katakan, ketika kau giat di dalam Tuhan, segala jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Mungkin gelombang kesia-siaan lagi melanda kita, melanda seluruh dunia, melanda saya dan saudara. Tapi ketika Anda giat di dalam Tuhan, firman Allah katakan kesia-siaan itu tidak akan melanda kita. Bahkan Tuhan perhitungkannya jelas bagi kita. Giatlah di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini soal 4 bulan ada banyak umat Tuhan suka biasa di rumah. Waktu pengumuman di gereja setengah mati orang mau datang beribadah. Belum di rumah tahu-tahu ada siaran langsung, aduh nggak persiapkan baik-baik. Cuma lebih baik di berita daripada siaran langsung ini ibadah. Terganggu ketika meminta giat juga perlu alasan. Covid kok kita semalas mau doa puasa. Covid kok semalas kita datang gereja. Itu kenyataan. Betul. Tapi firman Allah katakan giatlah. Haleluya. Giat berarti jangan cuma kesempatan terlibat sekecil apapun itu. Haleluya. Mari di jemaat sini semua terlibat. Kita lihat Pak Gembala Pesta sudah cek dari jemaat dan cek luar biasa. Terlibat di jemaat. Haleluya. Supaya orang diberkati Tuhan. Amin. Alkitab katakan janganlah ada sesuatu yang menghalangi kita supaya saya dan saudara tetap terus giat dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah ini memberitahukan kepada kita ada gelombang besar kesia-siaan lagi melanda dunia. Tapi ketika saya dan saudara giat di dalam Tuhan, kita tidak akan tergilas dengan kesia-siaan yang melanda dunia. Katakan amin.
Sebabnya pantasan Elia menjadi spesial. Dia bilang, Tuhan tolong sebalik nyawa ini anak. Tuhan dengar. Haleluya. Kalau saya dan saudara sobat taria Tuhan yang dengar, coba Tuhan cek. Amin. Jangan kaget orang yang giat di dalam Tuhan. Jangan kaget orang yang terlibat di dalam pelayanan. Jangan kaget orang cuma pangku tangan di saat-saat ini. Hari-hari ini firman Allah yang memberitahukan kepada kita, ketika kau mau kesia-siaan sementara mulai mengincar hidupmu, mengincar pekerjaanmu, mengincar rumah tanggamu, firman Allah katakan mari orang giat supaya tidak tergilas dengan itu. Tapi kan kadang-kadang orang tergilas dengan dunia. Bagi jok ikut itu dunia yang mau. Jangan. Kalau mau suka sesuatu yang Anda pegang, maksudnya Anda kerjakan. Mungkin orang bilang, payah ngadepi warung, ngadepi tampaknya nak gagah. Apalagi COVID bagi dia, lo setengah mati kan mau diberkati. Nggak usah dengar apa kata Tuhan, kata orang, dengar apa kata firman. Haleluya. Karena kalau firman Tuhan bilang kesia-siaan tidak akan melanda, kesia-siaan tidak akan melanda bagi kita. Sebabnya bekerja. Haleluya. Amin. Sehingga Tuhan berkati hidup ini. Yang ketiga, jangan mau lama-lama. Tuhan lihat ini kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja. Yang ketiga, 1 Raja-Raja pasal 17. Kembali ke pasal 17 ayat yang kelima. 17 ayat yang kelima, apa yang spesial? Kenapa Tuhan mendengar Elia? Terrealisasinya keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa Elia begitu spesial? Doanya didengar, keajaiban Tuhan terjadi. Yang ketiga, Elia melakukan firman Tuhan. Dia bukan ada pada kelompok cuma sampai di kalimat, nah, tapi dia ada pada kelompok aktualisasi. Karena ada banyak sekarang orang cuma sampai di telinga. Firman dia cuma suka sekali dia dengar. Lu yang penting sudah dengar firman pasti Tuhan berkati. Enak. Tuhan bilang firman masuk, aktualisasi menentukan berkat Tuhan terjadi bagi kita. Yang cuma disuka dengan firman Tuhan, rajin beribadah, tapi dia nggak jadi ibadah. Masuk kali dia dengar. Kalau dia bilang, mau diberkati, udah suka sekali mau diberkati. Marah, ada yang marah. Mau masuk ibadahnya tidak ada, mau melayani dia mau, berkorbannya ada pernah, bawa perpuluhan apalagi. Bagaimana kalau mau diberkati? Firman Allah ini memberitahukan kepada kita, Elia yang biasa-biasa sama dengan orang, tapi siapa Tuhan dengar dia karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan pendengar, tetapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bilang di sebelah kanan lakukan firman. Bilang di sebelah kanan lakukan firman. Jadi kalau firman bilang jangan kau bikin B. Amin. Maka kebanyakan kok orang lebih biar dulu. Firman Tuhan kanan pada bagian anak no. Kanan di tikungan tol tajam kiri dosa ini bagus. Haleluya. Kadang-kadang kan orang begitu. Tapi waktu Tuhan ikut kiri ternyata kiri. Tuhan bilang kanan kok betul di sebelah tikungan tajam habis tikungan tajam tere. Tapi kadang-kadang orang lebih memilih orang bicara berpikir pendapat orang dan pendapat dunia. Jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata firman. Karena firman menjamin apa yang saudara tahu kehendak Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan bagi kita di mana saya dan saudara menang. Kehendak Tuhan bagi kita di mana saya dan saudara menjadi kepala bukan ekor. Kehendak Tuhan di mana kita berhasil dalam hidup ini. Kehendak Tuhan di mana kita diangkat tinggi. Kehendak Tuhan di mana kita mengalami sesuatu yang dahsyat, terobosan yang luar biasa. Orang bilang ini tidak mau diberkati, tapi kalau Tuhan bilang mau diberkati, pasti diberkati. Tapi lakukan kebenaran firman Allah. Kerjakan kebenaran firman Allah. Kata ausal yang kedua mempunyai pengertian kebiasaan. Kebenaran firman itu adalah kebiasaan, bukan paksaan. Menjadi gaya hidup. DP gaya hidup yang baik ketika dia bangun, bukan cari slot, bukan cari yang lain, bukan cari handphone, tapi dia lipat lutut berdoa. Dia cuma 2 menit, Tuhan
kebiasaan pendeta apa? Satu hari ketika kami biasa berdoa apa? Berdoa semua pagi, berdoa makan siang, dan berdoa malam, makan malam. Betul kebiasaan yang baik. Dan firman Allah ini memberitahukan kepada kita, bukan cuma sekedar mengerjakan, tapi firman Tuhan menjadi gaya hidup bagi kita. Haleluya. Ketika firman Tuhan menjadi gaya hidup, percaya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang terakhir, yang keempat, kenapa Elia menjadi begitu spesial? Yuk kita melihat Yakobus pasal yang kelima. Saya akan akhiri ini. Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Mari saya dan saudara baca. Ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang keempat, Elia dia posisikan hidupnya dalam hal berdoa bersungguh-sungguh. Nyandak bermain-main, nyandak dan niat yang lain, tapi firman Allah katakan bersungguh-sungguh berdoa. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu, jangan tinggalkan jam doa dari hidup. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, jangan lupa berdoa. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, jangan pernah pandang enteng dengan doa. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu, lipatkan lututmu. Kenapa? Karena jawaban dari setiap pergumulanmu hanya sejauh antara lantai dan lutut. Ketika engkau lipatkan lututmu, karena ketika engkau berdoa menandakan bahwa engkau memberikan kesempatan kepada Allah untuk bekerja lebih dalam hidupmu. Ketika Anda berdoa, Anda memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya sebebas-bebasnya dalam hidupmu, sehingga yang nyata mungkin menjadi mungkin. Musa bangkit orang mati ini tidak mungkin, saudara. Tapi Elia mampu melakukan itu karena Elia memenuhi 4 kriteria ini. Bagi saya dan saudara, Elia dengan orangnya ada beda. Samanya ada beda. Sebabnya Yakobus bilangnya ada beda. Tapi yang memberikan perbedaan bagi kita, Elia sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Kalau mulai kurang ini jam doa, tambah di jam doa. Kalau biasa Anda hanya berdoa cuma sampai di doa makan, tambah kasihan di doa makan di pagi-pagi hari. Tambah ini doa di pagi-pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Tambah ini doa di malam-malam hari sebelum kita beristirahat. Amin, saudara. Kalau mau suka tambah-tambah ya, waktu menghadapi pergumulan, kita berdoa. Waktu menghadapi syukur, Tuhan berdoa. Artinya ketika doa itu terus lakukan. Firman Allah katakan, doa orang benar besar kuasanya. Orang mungkin kecil, orang mungkin orang cuma dia pandang enteng, orang mungkin keadaannya terbatas, orang mungkin susah di pandangan orang, orang mungkin ekonomi biasa-biasa. Tapi kalau orang berdoa, firman Allah janjikan bagi kita, doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau main musik. Ya kita bangkit berdiri bersama-sama. Orang yang biasa-biasa, orang yang sama dengan Elia, perlu orang garis bawahi bahwa orang sama-sama orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dan keajaiban yang lain yang dicatatkan dalam Alkitab terjadi ketika Elia meminta kepada Tuhan. Posisikan hidupmu pada 4 hal ini supaya Anda mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi saya dan semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
yang menyangkut dengan COVID-19. Mungkin itu lebih sementara gue. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki Tuhan yang sama, yang disembah oleh Dia, sama dengan yang Tuhan kita sembah. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Katakan bagi Tuhan. Buat firman Allah yang kami dengar di kesempatan hari, biarlah firman Allah membawa kami kepada pusat kebenaran Allah, dan firman Allah membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu sukacita kepada sukacita yang lain, sehingga umat-umatmu boleh mengalami kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Mengucap syukur atas doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan telah memberkati semua pada saat ini. Melalui kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita pada saat ini. Kita akan memberi persembahan kegembiraan, persembahan kasih jemaat, dan juga persembahan syukur. Bapaknya akan mengembalikan milik Tuhan. Nanti kita akan persiapkan baik, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita akan bawa persembahan kita akan berdoa. Nanti kita kesediaan Ketua Pelwa akan mendoakan kita dan persembahan yang akan kita bawa pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukur kami pada saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah dikuatkan, kami sudah bertambah kesemangatan kami dalam mengenal Tuhan. Keajaiban kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan oleh hidup kami ketika kami dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami senantiasa Tuhan berharap dan berdoa dan menyatakan segala keinginan kami kepada Tuhan. Kami percaya di situ ada mujizat dan keajaiban terjadi bagi setiap pribadi yang mendengar firman pada saat ini. Dan inilah saatnya kami Tuhan memberi yang terbaik untuk persembahan kami. Kami bawa kepada Tuhan, bukti kami benar-benar fokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri bagi kami itu adalah pemberian dari Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu dalam bukti kami melayani Tuhan, memberi persembahan dengan sukacita pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang telah memberi dengan sukacita, diberkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami beri dengan sukacita bagi yang membawa persembahan ucapan syukur. Diberkatilah mereka membawa perpuluhan, biar kiranya Tuhan lipat gandakan sesuai dengan janji firman-Mu, akan menerima berkat lebih daripada apa yang telah Tuhan beri, dan mendahului semuanya itu kami percaya yang terbaik Tuhan beri selalu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memberi persembahan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bawa persembahan kita pada saat ini sambil kita bersama memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hallelujah.
Semoga Tuhan memberkati persembahan kita semua. Kita akan segera tutup ibadah kita pada saat ini. Yang mengembalikan milik Tuhan boleh maju ke depan, akan didoakan secara khusus, dan kita akan angkat lagu alam semesta. Puji Tuhan, hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari yang mengembalikan milik Tuhan boleh maju ke depan sambil jemaat berdiri semua. Puji Tuhan, amin. Tuhan
Puji Tuhan. Terima kasih karena kami masih boleh ada dalam persekutuan yang indah dan mulia. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang memuliakan Tuhan. Ibadah yang menyembah Tuhan. Semua yang hadir pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Ketika Engkau berfirman, kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami menerima firman-Mu. Haleluya. Dan kebenaran-kebenaran firman yang akan membawa kami mengalami pengalaman-pengalaman sebagaimana Elia mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang hadir pada saat ini, baik yang di gereja, bahkan yang mengikuti ibadah di rumah, Tuhan jamah kami, Tuhan berkati kami, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, buka jalan yang tertutup jalan. Haleluya. Engkau sanggup dalam segala perkara. Mujizat Tuhan bagi yang percaya, bagi yang sungguh-sungguh yang melakukan firman Tuhan sebagaimana Elia. Haleluya. Biar firman-Mu tidak lalu dengan begitu saja. Mari Roh Kudus jamah kami. Mari Roh Kudus bimbing kami. Kami mau mengalami kuasa-Mu, terutama kemampuan untuk tetap setia di dalam Tuhan, kemampuan untuk tetap beribadah, untuk tetap bertahan, untuk tetap mengiring Tuhan dan mempertahankan kebenaran Tuhan, Injil Tuhan dalam setiap pribadi kami sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua. Diberkati hamba-hamba yang sudah mengambil bagian dan melayani pada saat ini. Istimewa hamba pelayan firman, berkati dia, keluarganya, pelayanannya. Katakan kuasa-Mu dan urapan atas hamba-Mu. Jadi pakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Pelayan-pelayan altar yang sudah bertugas, WNL, singers, main musik, rebana, multimedia, hamba berdoa berkati mereka. Beri damai-Mu, beri sukacita-Mu, sejahtera-Mu Tuhan. Jawab doa-doa mereka, berkati mereka, berkati keluarga mereka dan pekerjaan mereka. Sehingga mereka terus tetap setia melayani Tuhan sampai kepada jemaat-jemaat semua yang hadir, semua yang beribadah. GPDI Kristus diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke tingkat desa, kelurahan. Tuhan berkati. Masih dalam situasi COVID-19, tapi kami sebagai orang yang beriman, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menjalani hidup kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, dan Tuhan punya rencana indah bagi kami yang tetap setia dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan sudah berdoa mengakhiri ibadah raya GPDI Kristus pada saat ini. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan, engkau yang beribadah, mari engkau angkat tanganmu. Engkau yang sudah melakukan firman dan beribadah, firman Tuhan berkata, diberkatilah roti makananmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah air minumanmu, dan segala sakit penyakit dilalukan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat-jemaat yang beribadah, ulanglah dan bawalah serta olehmu berkat, rahmat, nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih di dalam Yesus Kristus, dan sampai kepada juru selamat kita, pengentaran, pertolongan, perlindungan, kekuatan oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua kembali mulai saat ini
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Tuhan kita Mefrin Su sudah hadir pada saat ini. Saya lagi sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa pada hari Minggu dalam ibadah yang sama. Saudara, tetap sehat, tetap kuat. Selamat siang. Haleluya. Terima kasih.